News, interaktif, solutif. Ini mana nih? Oh ini yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Selamat jumpa kembali bersama saya Ributo Andi di Halo Kota Batik ya. Cuman di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan seperti biasa di sore hari itu saya siarannya nggak sendirian. Ada banyak temen nih di sini. Halo, hai. Halo. Pak Ribu tahu teman baru nih Pak Ribu. Aku ya ini teman baru ya. Teman baru. Biasanya kan kita bertiga. Tania, kamu sama Hilma. Nah ini yang tiga siapa lagi? Member nih? baru nih. Iya, member baru. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong. Kenalan. Dari siapa dulu? Silakan yang hitam dulu. Oke, kalau aku Ayu. Ayo. Tengah. Kalau aku Dela. Dela. Iya. Ayu, Dela. Halo, nama aku Siva. Siva. Bertiga sama berempat sama ya. Sama. Iya, sama. Kita dari Satu UIN. Uin Gus Dur. Gus Dur, kampus kebanggaan masyarakat Pekalongan. Iya. Masya Allah. Salah satunya ya, salah satu. Iya, salah satunya dan memang yang terdepan sih. Banget bahasanya. Promo. Wah, ini enak nih. Bapak Rektor boleh nih Pak Ribut boleh. Di endorse. Boleh Pak Ribut Bapak Rektor. Aku dulu tuh ya pas waktu ngajar di KPI itu selalu tuh promoin kampus waktu itu karena aku pikir wah iya ya ini peluang besar ya untuk berkembang di Kota Pekalongan khususnya di Pekalongan Raya karena saya pikir memang dunia industri sekarang ya lebih banyak menggunakan komunikasi informatika. Iya, betul. Betul. Gitu loh. Setuju. Kalau misalkan industri manufaktur kayaknya kita agak terhambat ya di daerah kota. Iya benar. Kalau kabupaten ya masih punya lahan, industri manufaktur masih memungkinkan. Cuman apa iya anak-anak generasi sekarang itu mau jadi katakanlah misalkan kuli pabrik gitu. Aduh. Nah, itu kan. Nah, itu kan. Ya kan? sih nggak mau sih Sebenarnya. kerja berat-berat ya gitu terlalu Iya, mau healing ya gitu. Iya kan, makanya sedikit-sedikit langsung baper gitu. mental lemah. Iya kan? Dimarahin atasan tuh bukannya introspeksi diri tapi kecanggu. Iya benar. Langsung ke Bali. Iya. Gue liburan nih. Gitu. Padahal dia melarikan diri. Gue banyak loh. Ada loh teman gue yang kayak gitu. Dia tuh kalau misalkan ada sedikit masalah gitu ya dengan pekerjaan, pesen tiket kereta, terus entah kemana gitu, entah ke Jakarta, cuman semalam gitu. Semalam terus pulang lagi, balik lagi. Yang penting kan jalan aja gitu. Iya, pokoknya buang-buang waktu aja sih, bener. supaya dia itu apa ya istilahnya, ya, Biar nggak keinget stresnya gitu ya. Mungkin Betul. Merasa tenang sebentar gitu ya. bensin sih ya, Refreshing. Emang gitu ya? Kalau Iya sih, jadi gitu. emang kayak gitu ya? Iya, Iya. Ayo. Iya. Gimana? Ayo gimana? Kamu gitu nggak? Ayo. Kalau aku sumpah ya iya sih keluar gitu. Kemana biasanya? biasanya? Biasanya jajan, cari jajan. Oh, jajan. Ini cilok gitu atau Ya. seblak gitu. Ya, enak itu. Waduh. Ini gimana sih ya? Konsepnya gimana ya? Cari jajan doang loh. Iya. Aneh loh menurutku. Menurut ukuranku ya, karena aku kalau ada masalah itu bukan cari jajan, nongkrong. cowok tuh Ngobrol beda dengan mungkin beda ya dengan cewek. ya? Beda, iya. bener. Biasanya kalau nongkrong malah Kalau apa ya? curhat, kalau curhat. Oh enggak. Malah nongkrong sambat. Atau kan mending sambil aja deh nyambil nongkrong sambil jajan kan kayak makan-makan gitu. Enak. Tapi kamu suka nongkrong? Jarang Kamu sih. gimana circle kamu is? Lah sih. Itu ada circle gitu loh. Iya biasanya gitu loh. Nah, circle Gengsi kamu itu. Jarang sih, jarang nongkrong, sibuk masing-masing gitu. Anak sibuk nih ya. Anak sibuk. Kalau Dela. Kalau aku ya sama sih, jajan terus nongkrong sama teman, info gitu. Iya, Nanti sukanya ke pantai sore-sore. Iya. Ampun, gabutnya gitu banget ya. Ampun. Aneh ya. Genji cewek sekarang tuh aneh-aneh sih. Aneh ya. Kenapa? Cuman jajan. Emang gak habis jajan terus masalah selesai gitu? Ya enggak nanti kan balik.
Iya lagi. ngilangin stres gitu. Iya, sebentar aja lah ya. Yang penting udah nenangin diri gitu. Iya benar. Oh, Udah gitu. teralihkan. Bad mood. Iya. Kan cewek bad moodan banget tuh. Oh iya. Iya. Iya Bete lagi. banget ya. Gampang bad moodnya. Kan moodnya kembali. Iya betul. Jadi kita mau dimarah-marahin udah apapun, kalau moodnya baik ya kita nggak akan Yang sampai iya. Oh gitu. Iya, betul, Sampai betul. terpuruk Jangan sama banget. juga nih. Iya. Siapa? Aku lupa namanya. siapa? Siva. Ah, ya ampun. Iya. Siva sama juga. Sama, Cari jajan juga. Namanya kayak cewekku. Oh, jangan-jangan. Iya, ini ada Jangan-jangan. Siva nih. Cewekku orang Wira Desa ya. Oh, udah mantan belum? Belum dong. Amit-amit jangan sampai Siva, jangan sampai. Aku seneng godain Akmal. Kalau soal cewek aku seneng banget godain dia. Karena ceweknya pasti denger katanya. Aku cinta banget sama Siva beneran. Itu sekarang. Iya. Itu sekarang. Siva. Besok-besok ya abis wisuda. Udah deh taruhan ya. Enggak, aku udah janjian kok. Skripsiku ada di skripsinya dia, ya namaku. Dari dulu gitu tradisinya. Dari dulu tradisinya gitu. Aduh. Nama yang disebut di dalam skripsi adalah nama pacar kita gitu kan. Setelah skripsi selesai, Ya, nggak tahu ya, wisuda, nggak tahu. Dia sudah jadi mantan. Aduh malu banget. Malu banget. Sih jangan mal ya. Makanya skripsinya terus akhirnya disimpan, dirahasiain. Dia bakalan dipajang di rumah. Tapi kita udah komitmen kok. Kita udah bicarain dengan matang kayak gitu. Oh gitu. Sekarang gitu ya, tapi nggak tahu. nggak tahu ya. Kayak nggak tahu. Komit, Iya betul, nggak ada yang tahu. komit itu berlaku nggak ada masa berlakunya nggak kadaluarsa gitu? Nggak ada sih aku selagi komunikasi lancar, kayak selagi kita masih saling apa yang saling ngasih ya, saling ngasih mengasihi kayak gitu. Oh iya. Kan gitu. Nggak harus 100%, nggak harus 70%, yang penting ngasih sama ngasihnya. Oh gitu. Enjoy aja gitu nggak sih? Oh gitu ya. Iya, iya. Nah ini yang cewek-cewek ini bertiga ini udah pada punya cowok belum? ayo kayak langsung Ayo udah ganti berapa cowok? Astagfirullah, Akmal, enggak ya. Setia kok. oh setia. Siap tinggal aja. Jangan dong. Cukup satu aja. Orang mana? Satu di Pekalongan. Maksudnya di setiap kota satu. Jangan. Capek itu. Ya lumayan. Lumayan duitnya kan. Enggak ya. Oh enggak ya. Yang Jawa Barat namanya siapa? Asep. Astagfirullah. Enggak. Bukan Asep. Enggak ya, cuman punya satu kok, alhamdulillah. Gitu. Awet ya. Awet, Dari insya sejak Allah. kapan kamu pacaran? Sebenarnya tuh dia pacarku dulu SMP. Iya. SMP pernah putus berarti? Iya pernah putus karena kan Astaga. pindah LDR. Terus dia banyak drama putus, terus balikan lagi. Isi waktu yang mendewasakan. Boleh. SMP dulu pacaran terus putus. Putusnya pas kapan tuh SMA? Pas pertengahan kelas 9. Oh kelas 9. Kenapa itu kenapa? Sepil dong. Karena ya biasalah banyak yang komporin kayak nih cowokmu nih jalan sama ini kayak gitu kan LDR kan. Iya. Kamu kemakan omongan orang. Iya sih. Soalnya juga pas itu emang udah cuek-cuekan gitu loh, udah kayak embah-embah. Tapi memang sih benar kompor tetangga itu biasanya jauh lebih panas. Bener. Iya lagi. Makanya Indro nyiptain kompor beleduk. Bukan Benyamin Sueb dong itu. Oh iya, maaf ya. Nah, oh itu sekarang masih jalan berarti. Iya, alhamdulillah masih. Di mana dia sekarang? Di Tangsel. Oh, Dia lagi. Iya, dia lagi. Aduh. Masih LDR. Aku mau komporin di Tangsel tuh ya. Mal, kita komporin mal. Biar apa? Biar putus lagi. Parah banget ya. Tahu nggak yang namanya cowok? Aku suka ini. Tolongin aku. Yang namanya cowok. Setia itu adalah sesuatu yang langka. Sangat langka. Jadi kalau misalkan dia saat ini masih setia dengan kamu dengan LDR-an ya, berarti cowok kamu adalah cowok yang paling istimewa di dunia ini. Benar. Karena biasanya
dia itu mudah banget baper, mudah banget galau-galau gitu kan. Dan dia yang namanya cowok itu ya lebih butuh temen. Benar. Bener. Kalau dia lagi kaya atau dia lagi nggak ada, dia selalu butuh temen. Iya. Nah, kamu selalu ada nggak? Nah, Kamu cowok itu ya. Kamu teleponnya jam berapa? Udah fix. Wah, kamu set. Kamu nggak pernah teleponan? Enggak, Bro. Di pub nggak kalau mau kerja? Iya, di pub. Nggak pernah video call? Enggak. Udah, itu alasan tidur doang. Padahal dia main. Enggak lah. Itu cowok itu nggak tahan kalau dia kesepian tuh nggak tahan. Bener, kayak gitu. Betul. Oh kan Siva aja betul loh, membetulkan Kalau loh. dari 1 bulan nggak ada udah diselingkuhin. Aduh, panas ini. Gimana ini? Panas ini. Aduh, ya Allah. Cata. Langsung. Aduh. Oke deh, biar dia ngadem dulu ya. Giliran Dela kita. Ini parah. Dela, siapa cowoknya? Del, kamu udah punya cowok Del? Udah. Berapa? Aduh, Berapa? 5. masih satu. Masih satu berarti ada rencana. Enggak, satu, Deng. Satu. LDR juga. Iya, LDR. Ah. Nah, deket kok. Deket Malang. Malang. Pemalang itu dekat kalau dilihat dari peta. Faktanya jauh. Bener jauh. Pemalangnya mana? Deket kok, Bondalem. Dalam Kan deket itu. sama aku. Kamu mana emang? Aku Mulyoharjo. Deket kok. Ya deket sih secara peta. Tapi artinya deket kok. Hanya deket itu hanya di Google Map. Tapi Pemalang pemasok perceraian tertinggi loh. Iya benar. Itu bisa menginspirasi. Ya. Kamu jangan Pemalang itu masa perceraian tertinggi nih. Hati-hati loh. Hati-hati. Iya benar. Apalagi cowok Pemalang. Aduh. Kamu kalau mau VC video call? Enggak. Enggak. Itu pura-pura tidur. Padahal main. Iya benar. Iya kali ya pengalaman diselingkuhin. Pengalaman pribadi dia. Iya. Tapi lama pengalaman kali ya. Tapi itu kadang ada yang orang emang nggak suka teleponan. Gitu ya. Kita tuh obrolan kok. Aku nggak suka Emang nggak teleponan. suka? Nggak suka. Terus ngapain? Cuman chat gitu. Iya chat aja. Oh. Terus soalnya dia juga lumayan sih effort tinggi. Jadi Heeh. ya nyamperin ke sini. Oke lah. Di sisi sebelahnya kayak gitu. Oh gitu, disamperin, Iya dikasih bunga disamperin. dulu. Alah. Nyamperin ke rumah gitu. Iya nyamperin. Oke lah. Oke berarti Lolos lah. masih bisa dipercaya sih. Lolos lah. Karena gini, kalau kamu punya cowok nggak pernah datang ke rumah, patut dipertanyakan dia serius apa enggak. Oh iya betul. Gitu. Aku dulu, zaman aku dulu masih muda ya. Ceritain dong. Ini apa yang dulu? Yang ini. Yang lain. Aku aman. Aku aman aku. Sudah aku amanin semua. Kalau apa nanti santai aja ya. Siapa tahu tiba-tiba kita disuruh nyapu gitu. Aduh, disapu. Oke sih. 15 dah. Ya. Gini-gini koleksi 15 loh. Zaman 15. Iya. Tadi bubuk koleksi 15. Udah aku ceritain. Telat. Jadi saya pernah cerita sama istriku gitu. Kamu tahu nggak bahwa kamu adalah perempuan ke-15 yang pernah aku cintai gitu. Responnya gimana Mas Gad? Ya kaget gitu. Wah, ternyata kamu playboy juga ya. Ya siapa suruh kan ya aku siapa suruh kamu mau. Rebel banget ya ribut ya, siapa suruh gitu. Iya santai aja sih. Dan gini apa ya yang paling asik itu kalau pas nyapel dulu itu aku selalu di rumah, selalu ke rumahnya, nggak ke istilahnya nggak COD-nan nggak. Oh iya jangan. Tiba-tiba diparkirin di rumah sakit gitu. Enggak. Aku jemput di depan Grab gitu biasanya. Gitu. Atau parkiran ATM. Kan biasanya gitu kan ya. Kenapa? Astagfirullahaladzim.
8 gang. Oh iya. Itu saya nggak pernah ya. Iya. Itu masa lalu lah. Berarti kan pernah. Ya, iya berarti pernah. Dulu. Sama aja pernah berarti. SMA. Oke. Siva dengerin ya. Siva ya. Ya suka nih dicatat nih bisa. Aku udah ceritain semua kok. tenang. Emang pernah kamu cerita soal mantan? Pernah, aku selalu ceritain soal mantanku semua gimana dia Tapi jangan sebagainya. terlalu sering cerita soal mantan loh. Itu menyinggung perasaan cewek lo loh. Iya benar. Dan aku Benar juga- Pak. Dan aku juga nyuruh dia ceritain juga soal mantan dia. Iya, tapi hanya sekali aja. Setelah itu jangan. aku sih nggak pernah. Dan nggak jangan terlalu dibuka-buka juga. Iya sih. Nggak penting-penting Aku- juga iya, sih. bener. Iya benar sakit Gitu. tuh. Iya, enggak kok. Ayo enggak. Kenapa kamu yang sakit? Aku nyakitin kamu, ayo beneran aku nyakitin kamu. Kenapa jadi ayo yang kena ya? Iya, bener. Oh, berarti kamu Oh, selama ini. ternyata. Kalian satu kelas nggak sih? Ada satu kelas kok kita. Satu kelas? Kadang-kadang ya ada. Satu kelas. Oh, kok bisa? Kok bisa? Ya kan udah kadang-kadang. kita iya. tuh apa ya? Rolling namanya, Iya rolling. benar. Keluar soalnya ya. Gitu. Oh, makanya apa ya? Istilahnya kok apa ya masih bisa akrab gini. Makanya aku kan curiga. Jangan ini berempat satu kelas nih. Ya kadang satu kelas kok kadang kita musuhan juga. Iya, seringnya musuhan ya. Nah, kita musuhan. Iya musuhan ya udah. Ini ada yang ngerasa aman sih, belum ditanya. Iya satu nih diem doang nih. Diem doang. Aku tahu. Diam toh ini. Ekspresinya itu cari aman dia. Iya. Kamu diem gak ngomong kan? Fokus dulu kok. Enggak yaudah. Anter. Tanyain Pak, tanyain. Apa namanya kalau di Debaya apa? Ditatur. Ditatur. Ditatur dulu kok. Bima, Aku aman kok. aman. Ada siapa-siapa. Tenanan. Tenanan beneran. Beneran. Eh. Yang apa ya? Fokus dengan diri sendiri. Iya. Coba lihat HP-nya mana? HP-nya 1 2 3 nih jadi. Zodiakmu apa? Gemini. Padahal kamu yang play victim. Nah, Pak Ribut kan tanya punya pacar apa enggak? Iya. Kalau cowok beda lagi. Punya cowok. Kalau cowok beda lagi. Oke, sekarang pertanyaannya aku ubah. Punya cowok berapa? 20 nih jangan. Aduh, batuk. Oke, ada yang gabung nih. Saya baca dulu yang WA di 08554 Ada Adi di Karanganyar Kulo. Tak doain Akmal semoga jadi penyiar RKB kayak Amin, kayak amin. Rame nih RKB gitu. Oh, gitu ya. Oke, amin. Aku juga. Amin. Semoga aku bisa menjadi penggantinya Pak Ribut atau enggak partnernya Pak Ribut ya. Boleh partner Siapa aja. tahu? Partner aja. Masnya pengganti. Kamu parah nih Pak. Kamu jadi dengerin dulu. Gak mau aku apa dengerin alasanmu. Bahaya tau. Terus ini nih apa ini oh iya ini dari Takim nimbrung cowok itu nggak percaya kalau ceweknya cuma satu mas. Maksudnya gimana sih? Cowok nggak percaya kalau ceweknya cuma satu mas. Pasti ada. Maksudnya ini. Oh. Dia tuh nggak percaya kalau cewek tuh punya cowoknya satu doang cowok gitu. Belum dikasih paham. Bukan. Cowok nggak percaya kalau ceweknya cuma satu. Cowok itu nggak percaya. Gimana sih maksudnya? Ini kalimatnya nggak lengkap. Susah nih. Pasti ada tempat lain untuk bersandar. Maksudnya cowoknya atau ceweknya? Oh iya benar. Apa mungkin mikir? Oh cowoknya. Iya. Cowoknya yang nggak percaya sama ceweknya. Oh. Atau gimana, Mas Hakim? Tolong dilengkapi. Wah ini masalah nih. Ini cowok sama cewek ini masalah ini ya. Tapi biasanya gitu loh. Cowok yang setia itu sebenarnya bukan masalah setia sih. Sebenarnya cowok yang setia itu biasanya mereka takut. Disembunyiin jadinya gitu. Aku setuju banget.
Iya kan gini, aku kemarin semalam itu baca buku keren banget karyanya Greg Braden yang berbicara tentang ketakutan, bahwa manusia sebenarnya hidup itu ya saling menopengin ketakutannya masing-masing. Jadi misalkan gini, cewek itu akhirnya merasa bahwa dia harus setia karena dia sebenarnya hanya takut kesepian. Dia akhirnya meskipun cowoknya menyiksa dia gitu kan. Ada satu peristiwa nih di dalam buku itu diceritakan sama Greg Braden. Ada suami istri yang istrinya itu sebenarnya sudah korban KDRT lah gitu. Tapi dia itu pada saat disiksa sama suaminya, dia menderita gitu kan. Dia menderita, tapi begitu suaminya kabur dari rumah gitu, selepas ada pertengkaran, dia ngerasa bahwa dia kesepian, terus akhirnya dia merindukan suaminya. Tapi sebenarnya bukan suaminya yang dia rindukan, cuman dia butuh temen aja. Iya, karena kesepian. Artinya dia itu sebenarnya takut kesepian aja, gitu loh. Oh iya. Ya nggak sih? Gitu. Kenapa Aku sih? takut Aku kesepian. pernah, enggak, aku Aku pernah ngerasain juga. ngerasain ini kayak toxic relationship gitu, cuman nggak bisa lepas ya karena takut kesepian. Tuh kan? Iya. Tahu kan? Benar-benar. Cewek itu gitu. Makanya sebenarnya kasihan sih ya dalam posisi yang seperti ini ya. Makanya perlu sih ya istilahnya kita coba deh bongkar rasa takut kita gitu loh. Penting banget loh. Iya sih, bener-bener. Iya kan? Selama ini sadar nggak bahwa kalian jalanin hidup yang sekarang ini ya, apalagi kalian kuliah. Sebenarnya apa sih alasan kalian kuliah? Jangan-jangan karena takut aja. Bener, aku takut. Takut kalau nggak dapet temen. Aku takut kalau ibu nggak sayang aku lagi. Gitu. Iya. Aku takut, makanya aku kuliah biar ibu sayang sama aku terus. Gitu. Gitu. So sweet. Takut aku takut kehilangan soalnya. Takut kehilangan ibu aja gitu. Karena Jadi makanya sebisa mungkin aku sayang dia. Ya, Woi, ya akhirnya aku keren. kuliah gitu. Akhirnya Ya gitu bukan ya. karena aku pengen pinter loh, karena pengen bangga aja. Saya nggak mau pusing-pusing gini. Iya kan? Iya kan? Kalau kamu gimana yuk? Kalau aku, tapi pernah juga sama kayak Siva, karena takut Takut apa? takut kesepian, takut kayak aduh bisa nggak ya berdiri sendiri gitu loh. Jadi nggak lepasin tuh orang gitu. Tapi perempuan kalau sudah dewasa nih ya, nanti ya, itu dia akan teruji dengan waktu, dan biasanya perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Percaya nggak percaya deh. Rata-rata single parent adalah perempuan. Iya benar. Iya Lebih benar. banyak perempuan. Ibuku single parent. Benar sih. benar. Itu aku ngelihat bahwa iya ya, perempuan jauh lebih kuat karena dia terbiasa untuk merasai dirinya ya seolah menderita gitu loh, objek penderita gitu loh, padahal di dalam kehidupan dia ya dengan penderitaan yang dia rasakan itu, dia akhirnya semakin memupuk rasa keberanian dia, terus kemudian ketegaran dia, dan itu keren. Makanya aku respect sama perempuan-perempuan yang berani untuk tampil sendiri itu, untuk menentukan arah hidupnya, dan ya itulah perempuan. Yang berani lah gitu ya. Tapi aku setuju sih, soalnya nenekku juga meninggal. Dan itu kakekku ikutan meninggal setelah seminggunya. Kayak gitu, setelah seminggunya atau sebulannya gitu, aku lupa, mohon maaf. Nanti aku tanya ibu lagi. Pokoknya gitu. Jadi emang bener-bener cowok tuh takut kehilangan. Kadang-kadang takut kehilangan gitu sih. Ada yang nggak bisa hidup sendiri aja kadang-kadang kayak gitu. Iya, makanya cowok itu, kata Takim nih, cowok itu ceweknya pasti lebih dari satu. Tapi bener nggak Pak? Aduh, gua cowok om ya. Bener nggak ini kan? Ini kayak bener ini nih. Bentar, kita harus menyusun kalimatnya tepat lah, supaya tidak menyinggung. Iya, supaya harkat martabat kita sebagai laki-laki masih dihargai gitu ya. Bener banget. Aku suruh Siva sholat dulu ya, bentar ya. Siva sholat dulu. Bentar, aku sholat dulu sayang. Biar gak kedengeran. Oh iya benar. Udah gua rekam. Bagian Siva. Aku tahu anaknya. Oh, yang mana sih? Aku kenal.
Kenal. Anak Fuad kan? Ya, anak Fuad. Oh. Nur Sifa Azhara. Kan? Kayaknya aku pernah Aku lihat deh. kenal. Jurusan apa? IAT IAT. kan? Oh. Ilmu tafsir Quran. Al-Quran dan tafsir. Oh, muridnya Masya Allah. Pak Kurdi Fadal. Iya. Oke, keren. Do spamnya apa ya? Kok dia? Apanya? Spam dia kayaknya. Dosen pembimbing. Oh. Nah, ini pertanyaan tadi gimana, Mal? Mau kita jawab atau enggak, Mal? Bener nggak ini katanya Mas Pakim? Gini, aku jawab dengan seksama ini ya. Kamu kalian Dengan jujur Kayak aja. proklamasi aja. Sama. kalian dengerin. Enggak semestinya siap cowok tuh banyak ceweknya. Oh, iya. Cuman kadang butuh relationship yang lain aja gitu, ngobrol yang lain ya gitu loh, paham gak sih? Oh, iya. Gak melulu sama ceweknya terus ngobrol, mereka tuh cuman bahan obrolan doang. Tapi Obrolan apa? kadang ngobrol biasa, Ngobrol cuman biasa. Pelampiasan gitu. bukan Enggak pelampiasan. gitu konsepnya. Jadi kita membangun relationship yang banyak nih, yang banyak kayak gitu. betul. Nah, kadang-kadang tuh yang cewek malah baper. Itu. Karena obrolan kita, padahal kita Sepakat. gak niat kayak gitu. Sepakat. Aman. Jawabanmu keren. Terus habis itu cowoknya juga ikut baper. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Sebagai sesama cowok aku harus belain ya. Jadi gini loh, apa ya? Cowok itu paling nggak betah kalau temennya sedikit. Makanya dia tuh selalu menebar jejaring pertemanan. Nah, persoalannya adalah ketika jejaring pertemanan itu ada yang cowok, ada yang cewek gitu kan. Nah, kadangkala cewek ini kan mudah banget ya terpesona gitu kan. Dan mudah banget ketika kita kamu aja deh cewek yang ngerasa cewek ya. Ketika ada cowok diajak ngobrol, enak nih diajak ngobrol, pasti deh berasa, kayaknya dia gini ya, kayaknya dia gini gitu kan. Kesannya seperti itu. Cowoknya sendiri sih kadang-kala biasa aja gitu loh. Cuma kalau cowok tuh ya, nah ini kelemahan cowok adalah, kelemahan cowok adalah ketika katakanlah misalkan si cewek ini agak sedikit mulai menggoda nih, nah itu paling lemah tuh kalau dia sudah mulai, ini cewek kayaknya cantik nih, udah mulai kayak gitu ya. Terus udah mulai kayak klik aja. Udah mulai ada klik gitu, wah itu bahaya. Makanya sinyal-sinyal apa ya istilahnya percabangan gitu ya, cabang alun-alun, cabang penontaan, cabang sorogenon, cabang kajen gitu. Nah itu sinyal-sinyal itu bisa jadi ada gitu. Cuman kembali lagi sebenarnya ya cowok itu takut kok sebenarnya. Bener Takut kadang apalagi kalau misalkan ceweknya itu agak sedikit rada-rada gila gitu ya. Maksudnya bukan gila, rada apa ya, cegil. Cewek gila apa padahal sama aja. Iya ya. Gila bener Cegil. itu Jangan terlalu kecintaan gitu. Iya. Jangan terlalu itu jangan, santai aja. Tapi kalau terlalu sering di ini ya, cowok itu kalau sering di gitu ya, wah dia itu nggak betah. Hati-hati tuh kalau sudah mulai nggak betah itu, ketemu cewek satu aja deh, nggak usah yang banyak, langsung sikat itu. Ibarat ketemu apa namanya ikan asin gitu, langsung meo ya gitu. Ih, ngeselin. langsung gitu ya, langsung overthinking semua nih tiga-tiganya. Enggak ada aman lah, aman. Aman ya. Aman. Kalau nakal tinggal bilang orang tua aja. Tipes aja tipes. Nih ada yang ngerespon nih, Mas Takim dari Abu Kemang. Apa ya, yang dikomen menjadi pacar satu itu cowok ini, tapi yang didekati itu pasti lebih dari satu, bahkan lebih dari dua gitu. Iya sih, aku juga iya. Aku kan sudah selesai. Aman. Aku nih yang jadi sasaran ini. Aduh. Ketika cewek mulai menggoda, dalam hati cowok itu berkata peluang nih.
maksa nih baru nih. Asik deh. Tapi iya loh, bener loh. Iya loh. Ribut pernah taruhan nggak sama temen? Maksudnya Deketin cewek gitu. Oh iya dong. Aku juga pernah. Itu apa ya? Apa ya istilahnya semacam kompetisi ya, kompetisi untuk menunjukkan harga diri gitu, menunjukkan kelakuan sesungguhnya. Iya gitu, siapa yang disasar gitu kan, lo bisa nggak naklukin si ini gitu. Oke, taruhan yuk. Itu dulu tapi gitu. kadang-kala nggak, memang sebenarnya nggak, memang niatnya nggak mau jadian gitu loh. Cuman ngomong aja I love you, gimana lo? Iya. Habis itu jalan gitu. Jalannya pura-pura aja kadang. Aku aja sama istriku gitu. Iya, kaget loh. Iya. Kasihan Ibu. Enggak apa-apa. Kasihan Ibu. Aku udah clear gitu. Dulu itu dia juga gitu ternyata. Plot ya? Iya. Plot twist. Jadi waktu aku kenal dia, terus kemudian akhirnya ketemu, terus akhirnya dijodohin lah sama teman-temannya dia gitu kan. Terus ada temannya dia itu mepet aku kan, terus ngomong, ayo ngaku aja kamu seneng kan sama dia. Enggak, aku biasa aja gitu. Aku emang biasa gitu kan. Oh, terus dia langsung ngomong gini, kasihan loh, dia tuh udah nungguin kamu loh. Oh, nungguin kamu ngomong I love you apa gitu. Begitu aku kan akhirnya mikir kan, sebagai cowok kepikiran loh kalau ada omongan kayak gitu. Apa iya kayak gini? Wah, mikir deh gue. Akhirnya coba-coba deh. Wah. Coba-coba langsung. Enggak gitu ceritanya. Jadi ketika teman-temannya itu mendukung aku untuk ngomong, terus mereka yang bikin strategi, tahu nggak sih? Coba deh besok kamu jemput naik motor, terus nanti ajaklah kemana gitu, terus kamu ngomong gitu. Oke. Besok aku jemput dia. Nah, di atas motor, aku ngomong gitu. Tapi dia ternyata ya dikasih tahu sama temennya bahwa Ribut besok itu mau jemput kamu naik motor, kamu harus ikut. Gitu. Iya, itu spoiler. Iya kan. Jadi kan, wah nggak asik banget nggak. Begitu aku naik nganterin dia pulang ke rumahnya dia, terus kan aku ngomong, boleh nggak aku ngomong, kan biasa cowok tadi gitu. Suaranya kayak itu Baby Romeo. Boleh nggak aku ngomong. Terus kan biasa cewek kan gitu, ngomong apa ya? Kan biasanya gitu ya. Aduh, sabar ya. Terus aja aku mau ngomong kalau aku tuh seneng sama kamu. Apa? Enggak nih kayak tiba-tiba gitu dong. Ada angin. Gitu dong. Salting gitu. Udah, terus akhirnya begitu selesai aku ngomong, ya udah pokoknya terserah lo mau jawab kapan, aku nggak peduli jawaban kamu. Yang jelas aku udah ngomongin perasaanku. Padahal waktu itu nggak ada perasaan belas aku itu. Beneran itu. Ya ampun. Terus akhirnya besoknya aku ceritanya mau merantau nih ke Semarang waktu itu. Pamit lah aku ke tempat kerjanya. Waktu itu dia udah kerja. Terus akhirnya aku mau pamit ya, aku mau aku mau berangkat ke Semarang gitu. Oke. Teman-temannya itu sudah langsung wah, ini kan nungguin momen itu. Itu belum ada jawaban loh. Sampai aku pamitan itu belum ada jawaban, sampai akhirnya teman-temannya pada mepet. Kemarin gimana? Jadi, ya jadilah. Kan sesuai dengan instruksi. Itu cowok tuh suka tantangan. Adrenalin. Iya benar. Nah, begitu aku sampai Semarang, udah nggak kepikiran dia sebenarnya. Nggak ada pikiran sama sekali. Memang nggak ada perasaan gitu ya. Tapi demi menjaga hubungan baik dengan teman-temannya, aku pura-pura aja. Dulu itu kan belum ada SMS, belum ada WA gitu ya. Aku ngirimlah surat ke dia, surat cinta nih pertama. Surat cinta untuk Starlah. Begitu sampai, ternyata surat itu dibaca bareng-bareng sama teman-temannya. Waduh.
satu kantor kerja itu pada baca itu. Gila, terus dia cerita ya, istriku cerita. Dia nanya sama teman-temannya, nanya gimana nih jawabnya? Ya jawab aja iya gitu aja. Nah, terus gimana caranya dong? Aku dibikinin suratnya gitu. bareng-bareng. Jadi iya, kita jadian itu sebenarnya berawal dari tiada rasa di antara kami berdua. Terus akhirnya terbiasa kan, sering Tapi sekarang ketemu. cinta mati nggak? Biasa aja deh. Udah nggak berarti Kalau udah keluargaan itu udah nggak ngomongin soal cinta lagi deh. apa? Ngomongin tentang gimana cara kita hidup gitu loh. Terus gimana cara kita membangun masa depan bersama. Udah gitu. Aja. Cinta udah nggak itu ada cinta gitu. ya cinta ada, tapi wujudnya itu adalah bagaimana kita menciptakan imajinasi tentang masa depan, kita mau ngapain ke depan, kira-kira bisa nggak ya, misalkan nih karena aku sudah sekolah misalkan, bisa nggak ya anak-anak itu sekolah lebih tinggi dari kita misalnya. Itu obrolannya udah sampai ke situ. Tapi ibu biasanya tanya nggak, kamu cinta aku nggak sih gitu? Tetap. Ya kadang sih. Kalau dia Masalah itu bener. Kan yang penting jawab. Problem. Iya bener. tapi kadang kala aku bingung jawabnya. Bosen kita bosen bingung jawab. Kan tinggal jawab iya aku sayang. Iya, padahal kita bikin tenang ya. Butuh validasi. Iya, Nah, gitu. Cowok itu paling nggak seneng kalau jawabannya itu sama. variasi berarti. Harus variatif. Cowok itu dituntut untuk kreatif soalnya. Benar itu benar. Iya. Aku malah sebel. Aku udah berjalan 2 tahun, tapi masih tanya kamu Kamu cinta sayang nggak sih sama aku? cinta nggak sih? Ada Gurulmu gitu. Iya, kadang-kadang aku nanyanya gini, ada redaksi yang lain? Emang kenapa? Biasa aku pertanyaannya itu mulu. Itu cerita cintaku. Weh. Keren sejarahnya. Nah, ada lagi yang gabung, Mas Adi. Kalau menurut aku, cowok nggak cewek, kalau zaman sekarang mah sama aja, nggak tahan kesepian dan pasti punya link yang lain. Oh gitu. Oh gitu. Emang gitu ya, Yuk? Kamu punya link lain ya, Yuk? Link. Kamu daring yang lain nggak? Kamu menjala cowok-cowok lain? Oh, astagfirullah. Itu kalau temen sih ada, mungkin temen doang. Temen doang. Temen doang. Hangout nggak pernah? Enggak. Jujur. Enggak ya. Nggak pernah. Enggak. Jalan tiba-tiba aku nebeng dong ke organisasi. Astagfirullah enggak boleh ya, enggak boleh. Enggak. Dela. Nggak ada. Nggak ada. Siva. Sama dong aman. Apa iya? Iya. Siva kayaknya pengalaman deh. Kamu pro ya? Pro. Tapi kalau menurut kalian sebenarnya pacaran itu butuh komitmen nggak sih? Kalau aku butuh sih ya. Butuh sih, Pak. Butuh banget. Kenapa? Karena kan biar buat gimana ya, seriusan ke depannya gitu loh. Ini hubungan tuh mau dibawa kemana gitu. Oh gitu. Iya, jangan kalau hubungan gak ada komitmen kan nanti bingung kayak, lah ini terus ngapain pacaran kayak gitu. Biasanya Oh gitu gitu. sih. Kalau Dela? Ya sama, butuh komitmen. Ya meskipun aku dari awal itu nggak ada kata-kata mau nggak jadi pacar kamu gitu, nggak ada. Oh nggak ada. Jalan aja gitu. Jalan aja. Kayak ketemu orang di pinggir di jalan terus kemudian kita satu jalur gitu. Kamu jalan aja ya gitu. Jalanin aja deh. Enggak kan awalnya kita kan ketemu di organisasi kan, mungkin sering ketemu gitu ya. Terus pandangan pertama gitu. Terus saling kenal. Mas itu ya gitu kan. Terus ya berjalan sampai kurang lebih 4,5 tahun lah, mau jalan 5 tahun gitu. Terus Langgeng banget. Berapa? 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun? enggak, nanti diajak nanti. Aku pacaran 7 tahun. Oh iya. Ya udah deh. Tapi nyabangnya ada sih. Dan dia tahu waktu itu, gila ya. Aku sama istriku emang sama-sama gila sih. Dia juga punya cabang gitu. Iya waktu itu saling pernah loh satu sesi. Satu SKS. Satu SKS. Satu sesi itu kita sama-sama mamerin
cabang kita loh ya. Kok bisa gitu? Iya kan untuk Kan gila sama gila udah gitu kan sama gila. waktu itu LDR-an kan, dia udah lulus kuliah waktu itu, terus kemudian kerja, terus kemudian punya temen deket, terus dia cerita juga bahwa ini aku ada temen deket dan dia kayaknya seneng banget sama aku. Sampai waktu itu ya, pernah satu ketika saya dipertemukan sama si cowok itu. Gila kan? Panas nggak tuh? Aku nggak panas. Oh, enggak. Aku biasa aja karena waktu itu bagiku bukan soal bagaimana saya bisa mempertahankan ya, tapi kalau memang you cinta aku gitu kan. You cinta I cinta you. Nah, itu berarti pasti deh. Aku yakin kok pasti jalan gitu kan, nggak bakalan putus gitu. Nah begitu aku dipertemukan sama si cowok ini ngomong, kan istriku namanya Mela, boleh nggak aku minta? Ya terserah lu, minta kenapa harus minta ke aku? Kan dia bukan milikku, dia bukan istriku, dia baru apa ya istilahnya teman dekatku. Pacar itu teman dekat kalau aku bilang gitu. Ya keputusannya bukan pada aku, tapi tanya aja sama anaknya, mau apa enggak sama kamu. Benar. Gitu aja kan. Benar. Terus begitu selesai aku keluar nih. Akhirnya mereka berdua ngobrol nih. Ngobrol. Oh, di kafe itu. Aku keluar, mereka berdua ngobrol. Habis itu si cowok itu nangis itu. Ngapain kamu nangis? Cowok lo ya. Selamat ya. Akhirnya kamu menang. Oh, ini bukan soal menang kalah. Ini soal bagaimana sebenarnya kamu meyakinkan aja. Gitu aja sih. Terus akhirnya emang aku nggak bisa yakinin, kan aku waktu itu kan dia udah punya status kan si cowok itu CPNS lagi gitu. Waduh, seharusnya lampu hijau ya sama orang tua itu ya. Kalau camer camernya iya. Aku itu sebenarnya apa ya? Struggle juga. Calon mantu yang boleh dibilang apa ya istilahnya masuk kalau jalur masuk sekolah itu berarti jalur belakang aku itu istilahnya Orang dalam. bukan orang dalam enggak, aku itu murid ilegal kan. Murid ilegal. Iya murid ilegal masuk di dalam lingkaran keluarga itu awal mula bisa nggak ya, wah itu berat itu waktu itu karena memang keluarga istriku termasuk keluarga orang terpandang ya, jadi aduh berat nih. Kiai. Bukan tokoh-tokoh apa ya, Agama gitu ya. bukan lebih ke tokoh sesepuh Tokoh kampung. masyarakat itu. Tokoh masyarakat gitu. Dan rata-rata anak-anaknya kan sukses semua dalam tanda kutip ya, sukses itu kan bisa Bebas. nah sukses dalam konteks masyarakat tertib sosial gitulah. Nah itu jadi ngeri juga sih, bisa dapet dia itu luar biasa banget. Makanya saya sangat bersyukur dia mau sama aku gitu. Keren ibu. Itu sih waktu pacaran. Jadi komitmen itu kalau aku ya baru akan muncul setelah kita nikah. Sebelum nikah itu nggak ada komitmen sih kalau menurutku. Komitmennya hanya untuk berteman baik. Kalau aku sih gitu. Karena sebenarnya yang kita butuhkan kan teman. Nah, Teman diskusi kan ya. teman diskusi, teman curhat, pokoknya teman yang spesial lah. Jadi ketika ada masalah kita cuma curhatnya sama dia gitu loh, bukan sama orang lain gitu. Sehingga masalah kita itu tertampung dan tidak bleber kemana-mana gitu. Gitu. Oke, saya baca dulu yang sudah gabung. Rame juga nih. Pembahasan kita bikin rame. Iya kan? Adi di Kajen, tutorial dong. Gimana caranya naklukin cewek cuek. Nah, Mas Adi. jangan kamu Mal. Kita kasih kesempatan bagi cewek dulu. Oke, benar. Sebenarnya secuek apa sih cewek? Benar. Pertanyaannya harus diubah di situ. Emang gitu ya? Kalau sama cowok itu emang cuek gitu ya? Kenapa sih statue? Tapi Setelan kadang, cuek kayak gitu kenapa? tapi kadang ada beberapa cewek yang sok cuek aja. Oh gitu Beneran ya? cuek beneran, cuman dia sok cool gitu loh. Pas di belakang kayak
Di belakang rek. Oh gitu ya. Jadi jangan lihat dari depan doang, Iya, tapi betul. harus lihat dari belakang. Oh gitu. Tapi Gitu ya. gimana caranya naklukin cewek-cewek? Gimana? Terobos aja sih ya. Kalau kata aku terus sih, aja. penting effortnya dah. Iya, Emang effort cewek kan soalnya pasti kan. lihatnya effortnya. Iya benar dia lemah banget sama effort. Dikasih apa kamu biasanya? Kalau luluh dikasih apa? Gak siapa. Ampun, itu jalan sehat. Itu hadiah jalan sehat umroh itu. Apa biasanya kamu luluh dikasih Nggak apa? mesti harus berupa barang gitu ya. Iya, Dari kayak perhatian Iya gitu. benar. Tiba-tiba aku kenal kamu nih, tiba-tiba nih aku tanyain, kamu udah mandi belum? Kan nggak mungkin. Itu kan perhatian ya, itu perhatian ya. Itu tuh. perhatian loh. Siapa tahu bau kambing kan nggak tahu. Ya yang nggak gitu ya. Gitu. Kayak gitu terus-terusan gitu. Terus Atau nanyanya gini Mal, kamu kalau mandi gosok gigi nggak sih? Kayak gitu kan. Lebar jadinya ya. itu kayaknya ranah privasi nggak sih? Oh, Nggak boleh ya nyentuh ke. Nggak boleh. nggak boleh gigi, nggak boleh. Oh, kamu ketombean nggak sih? Oh, privasi juga itu. Oh gitu. Yang basic aja lah kak. Yang basic misalnya, udah makan belum gitu. Iya. Tapi harus digofutin gitu. Kalau nggak misal emang belum kayak nanti oh yaudah keluar aja sama aku makan bareng kayak gitu tuh bisa itu. Mas Adi. Sekalipun nanti bayarnya sendiri-sendiri gitu. Jangan malu lah. Split bill. Jangan sampai split bill kalau di awal-awal lu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Iya harus cowoknya. Oh gitu. Itu Mas Adi di kajian ya. Siapin kocek aja deh pokoknya ya. Duitnya dibanyakin ya. Kerja ekstra keras Mas. Semangat ya supaya bisa dapetin cewek yang cuek. Effortnya tinggi. Tapi emang ya, emang bener sih di awal-awal biasanya cowok itu rela-rela aja sih ngeluarin duit buat misalkan makan bareng, beliin barang dan lain sebagainya. Tapi kalau lama-kelamaan kadang-kala mikir juga ya Mal ya. Boncos juga. Kan? Boncos Itu. juga. Iya, makanya Maaf dong. kalau aku sama istriku ya begitu udah jalan pacaran nih lebih banyak kan dia deh yang jajanin aku. sama. Aku semua skincareku dibeliin dia. Astagfirullahaladzim. Aku nggak kan, karena aku nggak suka kan, dipaksa gitu. Kamu tuh harus skincarean bla 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 dan sebagainya biar kayak Angga Yunanda. Ya udah gitu ya udah deh. Tapi bener. Aku sampai dibeliin sepatu segala loh. Iya. Tapi ya justru Kenapa dia? Kenapa kamu? Jadi ada. Kamu ke restoran lagi ya dia. Kepencet tombol gitu. aku dulu juga kayak gitu. Oh kan? Awal aku waktu main ke Curug. Curug sekali. Bareng sama teman-teman itu biasa berenam tuh sama daki tektok gitu. Bensin aku, jajan aku. Semua kamu. Awal-awal. Terus makin Cintaan banget berarti tuh. ya gimana ya? Sampai dingin nih. Tapi makin kesini dia sih yang sering bayarin. Gitu. Kebalik berarti ya. Oke. Oh gitu ya. Berarti kamu udah dapat hadiah banyak banget ya, udah 4 tahun ya. Iya. Udah bisa beli rumah belum? Tuh kan. Sudah bisa umrah belum? Tuh kan. Belum ya? Mau belum balik berarti modal kamu beli bensin. Pacaran 4 tahun itu harusnya sudah bisa umroh. Benar. Kena juga. Iya ada lagi kena. Tuh kan. Makanya aku mau diam aja. Ada siapa lagi nih yang gabung malam sore ini? Keren banget nih. Aulia di Kradenan. Halo selamat sore Mas Ribut, Ayu, Dela, Siva, Akmal juga yang ganteng katanya. Sorenya jadi makin rame nih ada kalian. Iya ada. Iya. Mau apa tadi? Yang ganteng. Iya. Gantengan kunci ya.
Takim ini banget ya. Ngikutin banget nih. Iya, ngikutin. Ya biasa berawal dari teman dulu, lama-lama ya kalau pas galau jadi teman curhat. Tuh kan. Terus ya bersandar. Cocok banget. Musimnya lagi musim bersandar ini. Iya. Dingin ini. Iya benar itu. Terus siapa lagi nih yang gabung? Dina Yanti di Kertijayan. Selamat sore, ikut nyimak aja sambil goreng mendoan. Mau sih, kita mau. Boleh dong, kirim sini ya. Mau dong. Katanya Siap menerima. Katanya di sini tuh bisa nyebut doang terus datang barangnya. Enggak gitu katanya. Iya emang gitu. Ada yang bagian ngirimin. Tapi gitu. yang jarang ngirimin depan sebelah. Ini buka nggak sih? Nggak tahu deh. Libur kayaknya. Buka. Oh, udah buka. Udah buka. Oh, udah buka Mas Eno. Nah, Mas Eno. Coba Mas Eno. Nggak lagi ngobrolin apa nih Kang dan kawan-kawan? Oh, lagi ngobrolin soal pacaran. Ya biasanya cewek itu jika suka modal. Ini biasanya cewek jika suka modal duluan itu karena mancing. Oh gitu. Oh gitu. Oh, gitu deh. Mancing. Pada dulu itu aku mancing Aku mancing dulu. Mancing. Berarti umpan dulu. Tapi dia dulu yang deketin. Tuh. Gitu. Mukanya lucu. Iya. Tapi dulu aku juga dideketin dulu kok. Ada kirim siapa? Sama Siva tuh dia maksudnya bukan deketin sih, maksudnya aku juga ngerespon kayak gitu. Dulu tuh cerita lucunya dia tuh karena kegemasan sama Seado. Karena kegemasan kayak gitu kan, kegemasan. Gemes lah sama kamu. Gemes kayak gitu ngelihat aku dan sebagainya ada ketawa. Ini Gitu. di bagian mananya yang Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Lihat dari mananya sih? Nggak tahu. Ayo Mungkin aja, dari Mbak. perutku kayak gitu kan. Nggak bisa buat tiduran kayak gitu. Ini aku kalau macarin dia dapat sofa ini. Sofa dua sofa jumbo kayak gitu. Tapi ini mal aku mau nanya ke cewek bertiga nih. Cowok yang menurutmu keren itu yang seperti apa sih? Yang layak untuk jadi Enggak, kamu mau. Nanti diomelin lah kamu Siva. yang keren, yang layak untuk jadi cowok kamu itu apa sih? Yang gimana sih kriterianya? Punya wawasan yang luas sih. Oh aku tahu. Merkurius, Venus, Pluto tahu aku. Oke. Oh, Hasan. Oke. Terus apa Del? Terus dari keluarga yang baik sih. Iya. Oke. Oh, dari keluarga kan, yang baik. kalau perempuan kan biasanya kan mandangnya ke depan gitu ya, gitu. Oh, kalau cowok ke belakang ya. Apanya? Dapat di belakang. makanya Kulit ya? Makanya selalu cemas, selalu khawatir, Bang. Bener-bener. Iya ya, ada benernya juga nih. Oke. Cewek mandangnya ke depan. Oke. Oke. Tapi kalau Kalau ke belakang nggak kelihatan. tapi kalau sekali ada kesalahan itu nontonnya ke belakang loh. Bener. Kayaknya itu cewek banget ya. Sampon. Iya. Katanya tuh balikan lagi tuh yang hitam tuh. Jadi hitam aja. Kamu balikan lagi yuk dari SMP. Iya, dia gede effort kok. Oh, gitu. Yang punya effortnya dulu ya. Berarti Wawasan. lama banget ya? Iya, Pol. Dulu ya Allah tersiksa banget aku dulu. Sama sih dia juga. Ampun, kok mau sih? Kenapa ya? Karena ya effortnya sih sebenarnya. Akhirnya kamu Iya. bawa perasaan gitu. Iya, soalnya ya Allah. Soalnya sempet pengen tak tolak, anjay. Kenapa kamu terima akhirnya? Karena itu lagi Pak, effortnya dia yang dia aja Oh, yang melukan hatimu gitu. soalnya dia sampai bela-belain ya ke Tangsel bolak-balik ke sini. Kayak dulu juga pernah sempet sakit, jatuh dari motor, dia juga bela-belain datang ke sini langsung. Iya. Mal, dramanya keren ya. Aku juga sering kok nyamperin cewek aku lewat tol lagi. Tol Bojong. Tol Bojong. Jauh banget tuh tol Bojong. Iya, jauh banget ya. Cuman lewat aja ya. Lewat aja lewat tol Bojong. Gitu ya. Wawasan apalagi tadi Keluarga yang baik. Terus apa lagi? Kalau kamu yuk. Kalau aku
ya effort sih. Effortnya ya. Kamu Aku lebih ke effort, iya. Oh, lebih ke effort. Dan kamu apa namanya love language ya kalau sekarang ada iya, iya. love language-nya itu apa? Iya, Love iya. language-nya itu apa? Love language aku Gift. Bukan. Quality Bukan. quality time ya, Kalau quality effort time. itu biasanya iya benar quality Quality time. time. Gitu. Kalau Iya. gift itu biasanya yang apa ya? Yang agak manja-manja gitu. Iya benar sih, Iya, iya. aku quality time. Oh, kamu kalau kita, kamu nemplok nggak sama cowokmu? Dia yang nemplok. Oh. Oh iya. Dia yang butuh ternyata. Iya benar itu. Oh iya. Kasihan cowokmu ya berarti ya. Cowok kesepian berarti dia mah. Bener. Iya kan? Kalau kesini sendirian dia. Iya sendirian. Wis. Terus Keren banget sih ya. terus mampirnya kemana? Ke temen atau gimana? Oh enggak, dia itu paling hotel. Kalau misalkan berhari-hari di sini ya beli hotel. Beli hotel. Keren banget. Aku juga mau kok jadi cowoknya dia juga. Siapa tahu ikutan kaya. Oh iya boleh itu. Boleh. Kita jadi temennya aja ya. Ya. Bener-bener cowokmu kaya kan? Amin. Nomor WA minta. Enggak. Beneran. Bisa aku umroh. Bisa. Aku umroh sama ribut. Iya, aku punya saudara di Tangsel juga. Kakakku sih. Oh kakak. Sendiri. Iya, kakak sepupu. Jadi bisa lah nanti aku mampir ke sana. Boleh. Ya kan? Nah. Di mana ya itu Pak? Tangsel mana? Aduh aku kalau yang kakak ipar itu di Bintaro, daerah Bintaro. Oh Bintaro. Kaya ya. Iya tuh kaya tuh. Kaya ya ternyata Bintaro ya. Jadi dia lebih deketin mana nih harusnya? Mana sini nih? Aduh, Bintaro nih. Itu mobil itu dari Oh kawasan elit itu Bintaro nih. Kawasan elit. Bintaro. Iya. Kalau cowokmu Tangselnya mana? Kayak aku Pamulang. Oh, Pamulang. Oh, standar lah Pamulang. Kirain ke pik kayak gitu. Oh, enggak pik, enggak. Belum. Kirain ke pik kayak gitu. Belum. Koko nih. Nah, Enggak. ada pertanyaan nih. Apa nih? Adi di kajian. Ini kayaknya masih ini banget nih. Pingin banget nih nakukin kayaknya dia lagi Nakukin masalah. cewek cuekan. Lagi masalah nih kayaknya sama cewek ini ya. Effort yang paling apa nih bisa bikin cewek lu itu yang kayak gimana sih? Wah, ini. Sifat dulu. Coba. Effort yang gimana? Suaranya? Effort yang paling bisa bikin cewek luluh itu yang gimana? Ya disamperin lah. Oh, disamperin. Samperin. Ya Mas kayak Adi. iya kan masih kan cewek itu Tiba-tiba aku nih jam 3 Ya, nih, enggak, jam 3 gitu. nih tiba-tiba aku nyamperin Ini kamu. pintas aja sih. Assalamualaikum, Ciba gitu boleh. enggak kan kayak tadi kamu udah makan belum? Kalau belum ayo makan bareng. Oh, gitu. iya. Iya, kalau nawarin misal gitu dia ya. Iya nanti juga lama-lama dia bakal luluh ya. Iya. Gitu. Terus diajak makan, diajak jalan-jalan, diajak tuker pikiran. Iya. Oh Ya, ya. jadi jangan nyuruh dia buat cerita tapi kamu nggak cerita. Tuh. Bener. Nah, mungkin Mas Adi ada sedikit masalah dengan komunikasi Ya, kali. Iya betul. Komunikasi itu penting banget Mas Adi. Cowok itu kadang-kala susah loh. Ngobrol itu kadang-kala untuk membuka percakapan tuh kadang-kala cowok susah loh. Beda dengan cewek. Kalau cewek sekali nyocok Ya ping. cowok itu butuh penyesuaian dulu karena gini rata-rata tipikal cowok ya watak dasarnya cowok itu dia punya gengsi tinggi. Nah kalau misalkan dia itu jadi makanya dia selalu menuntut standar pada dirinya sendiri, standar yang tinggi kadang-kala. Jadi misalkan gini, saya mau ngobrol sama cewek yang kayaknya dia itu wawasannya tinggi, wah levelnya udah tinggi nih, berarti aku harus lebih tinggi dari dia nih. Iya. Pengetahuannya. Nah maka dari situ kalau dia nyadari bahwa pengetahuanku lebih rendah dari dia nih, dia pasti minder akhirnya. Mindernya tuh gara-gara gengsinya sendiri sebenarnya, bukan karena dia nggak bisa gitu loh. Terus dia nggak mau belajar untuk gimana ya caranya, padahal cewek sendiri belum tentu ya kan, belum tentu katakanlah ketika ngobrolin hal-hal yang penting bisa jadi si cewek ini apa sih cowok kan gitu kan. Ngobrol aja santai gitu kan. Misalkan pas lagi duduk di kafe lagi ngapa gitu kan, udah selesai gitu terus ngobrol santai aja. Nah itu dia problem cowok itu, kemakan gengsinya sendiri biasanya.
kita punya gengsi terlalu tinggi ya guys ya. Betul. Nah, itu dia. Minder ya. Iya, minderan. Cowok itu minderan emang. Gitu. Nah, barangkali Mas Edi ini Mas Adi di kajian ini jangan-jangan suka minder. Minder, iya. Iya. Harus pede dong. Gitu. Iya, pede Harus aja pede. Mas. Pede aja, Gasken. Mas. Gaskan. Kalau ada cewek yang lo suka, udah langsung aja pepet aja kan, Mas. Iya betul. Itu Lagi- cuma sekali Mas. Kayak di jalan itu kan, ada cewek nih di depan gitu, wah, kejar, begitu sebelahan, mah, ternyata emak-emak, Zong. Ternyata bawa anak. oh ternyata, iya depannya Ternyata emaknya, bawa anak kayak gitu. oh iya, Dari belakang kayak rambutnya merah ya itu. oh iya, Rambutnya merah. Sangat pakai dress dan sebagainya. Kita kebut nih. Gila cewek cantik banget kayaknya nih. Set, ada anaknya. Aduh. kamu tahu gak, itu yang aku pernah alami. Dapat zong ya. Kentes kan. Begitu sebelahan. Ya, Gak jadi. cuman ngelirik aja belum nengok kan. Lirik, Gagal. Zaman-zaman masih muda. Kalau sekarang mah udahlah, lewat Udah lah kelewat masa-masa ya, itu. udah masanya. Bener kata Akmal, kita udah nggak kerasa. Gak kerasa. Kita nggak kerasa ya udah jam 5 aja. Oke deh. Iya. Oke, thank you berempat ya, Akmal, Syifa, Dela, Ayu. Thank you banget. Ayu, kamu dari Tangsel? Iya. Oh, pantesan. Logatnya kelihatan banget anak Tangsel. Oh iya Kak Elele. Lala. Bukan anak Pekalongan, kalau Pekalongan nggak begitu soalnya. Dela, asli mana Del? Pemalang. Pemalang. Iya. Pemalangnya mana? Kota. Kota. Padahal kan nggak ada kota ya. Di sana kan kabupaten. Kasihan. Kayak gitu ya. Iya. Soalnya kalau misalkan nyebutkan desa, mesti pada nggak tahu, taunya Ulu Jami, Oh iya iya. kan? Iya yang terkenal itu Ulu Jami, Comal, Petaruan. Udah, aku yang Iya kenal kan? itu. Tapi kalau nyebutkan kota palingan taunya alun-alun dekat Ya. alun-alun gitu kan. Heeh. Ya udah gitu aja. Emang susah ya, emang itu Pemalang itu daerah yang paling. Aku bener-bener Kurang enggak. ke expose kayaknya deh Pemalang. Iya bener. Kasihan banget deh. Iya. Ya kamu di belakang. Kamu masih itu. Kamu sebagai Win Gusdur Pekalongan kamu membangun. Ulang itu. Iya tapi Caps lock gitu ya Win Gusdurnya ya. Iya. iya benar. Kalau Siva mana sih? Aku akam sih. Oh sih. Makan sih. Lamaran. Oh selamat. Oh samaran. Mancing kamu ya mancing kamu. Oh anak buahnya Dewi Lanjar. Oh iya ya. Kamu belajar kamu. Bukan nyiblorong kamu nyiblorong. Nyiblorong. Bukan nyiblorong kamu. Oke deh, thank you berempat ya udah mau nyediain waktu untuk ngobrol bareng di apa ini di sini di FM 11.1,2. Lain waktu kalau misalkan siaran lagi mau ya? Mau banget. Aku jadwalnya berarti yang sore itu Jumat itu aku ada siaran Oke. sore. Oke. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lebih seru lagi di lain waktu. Thank you. Dan terima kasih juga yang sudah gabung di sini di FM di 08554 200912. Ketemu lagi nanti pukul 7 dan nanti sebentar lagi kita juga ada yang namanya apa ini? RKB sore.